Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquh fid din, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran lil mu'minin wa nadhiran lil kafirin wa syafi'an lil mudhnibin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan majelis ilmu, majelis ta'lim, yaitu dalam rangka membaca kitab Al-Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau wafat pada tahun 707 Hijriah. Sebagaimana udokan di pertemuan sebelumnya, bahwasana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan juga muridnya Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi. Maka Imam Bukhari muridnya dari sebenarnya Imam Muslim. Mula bahat kita bagi rawahu Muslim, rawahu Al-Bukhari, yakni antara murid tu guru dan kita sudah membaca dua hadis ima pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada kesempatan kita membaca mungkin anggo sampai 3 ataupun 2 hadis. Ima hadis napatuluan an Abdullah bin Amr bin al-As, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, namanya berarti Abdullah, nama ayahnya Amr. Jadi Abdullah dan Amr keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau Amr bin As dia masuk Islam di akhir, lebih dahulu masuk Islam anaknya yaitu Abdullah. Tapi alhamdulillah dua-duanya itu sama-sama masuk Islam. Kemudian Abdullah ini lebih tua ayahnya daripadanya 11 tahun. Beliau masuk Islam ketika masih kecil, tetapi sudah mumayyiz. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya Islamnya anak kecil itu sah apabila dia sudah mumayyiz. Yang dimaksud mumayyiz adalah sudah bisa membedakan di mana mata rajari sarusan nari. Mulai sampai sugari ini do tangan kananmu tarangkat ke tangan kanannya, ini do tangan kirimu tarangkat ya. On ido kon mon mumayyiz ma bisa membedakan mata rajari. Anggo madung tarajari alak na bo pindah podo sampai dewasa, on di dalam Islam keislamannya itu adalah sah. Akan tetapi na semua mumayyiz DP, misalkan umur 4 tahun ida bo namenek DP masuk Islam pe ya, pada hakikat na tong ngana merdosi sandai na bo pe nga Islam ya. Makanya seandainya orang tua ni memang dalam keadaan non Islam, dia juga harus mengikut kepada orang tuanya. So ini di hakikat ni, seandainya meninggal dia dalam keadaan kecil, kemudian orang tuanya nak kinda na Islam, berarti dia harus diperlakukan seperti orang tuanya. Ima gunaan membotona. Kemudian hadisun adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana hadis ini diriwayatkan dari Yusuf bin Mahik. Yusuf
mendapatkan hadis ini dari Mahik, dan Mahik mendapatkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amr mendapatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalu, mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun, wailun. Kalimat wail di dalam bahasa Arab artinya ada dua. Bisa juga arti wail itu adalah kecelakaan, al-masyaqqah, al-halak, kecelakaan, dia akan binasa. Tetapi wail juga bisa ditafsirkan, dinerakakan, disediakan neraka wail. Kata wail di dalam bahasa Arab menunjukkan ancaman yang keras. Makanya di dalam Al-Quran, wailul lil musallin, celakalah, binasalah orang-orang yang salat. Celaka sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, di mana ketika mereka salat dalam keadaan lalai. Jadi sebenarnya utung meben Allah Taala kalimatna an dafi an sahun. Seandainya kalimat fi sahun, maka berarti mulai indah khusuki bana sumbayangi bisa masuk neraka. Tetapi ben Allah Taala kalimatnya an sahun, berarti maksudnya adalah orang yang melalaikan waktu sehingga habis waktu tinggal sembahyang. Itu tafsir nih. Makanya gok galakina salah onde ibana subisi ibadah khusuk sembahyang, sementara Allah Taala mendokon fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Padahal kalimatnya kalimat an. Anggo kalimat an berarti di luar waktu, sampai tinggal konia nakin sembahyang habis waktu. Itu alak celaka. Anggo bena so khusuk ya, onda ben celaka. Tetapi insyaallah marusau semakin khusuk semakin tinggi nilai ni sembahyang ni sada-sada alaki. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi aqab. Aqab ini bahasa Arab berasal dari kata aqab yang artinya tumit, yakni celakalah bagi tumit-tumit karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka ni Allah Ta'ala. Onda bersugari indah pakai guru, indah pahami bon. Aran ngertiin secara harfiah, celakalah bagi aqab, yaitu tumit-tumit, tumit nipak-nipak, karena akan disediakan bagi mereka neraka. Nah, makanya memang naperluan marguru. Di dalam beberapa kitab syarah bahwasana maksudnya wailul lil aqabi minan nar, yaitu celakalah bagi mereka ketika berwudu tetapi tidak membasuh tumitnya. Aso celaka arana mulai indah sah wudu, indah sah sumbayang. Mulai indah sah sumbayang serupa orang masuk sumbayang, ulang sumbayang celaka. Ima so terjadi idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di son dikatakan bahwasanya telah berdalilkan ulama menjadikan ini sebagai dalil bahwasana wajib nakinin memasuk tumit, sehingga anggo sekedar nakin diusir tumit niya harus tumit dia memang seharusnya ada bahasa jitan sopas. Oh belakang ni pak ni bah. Tumit ni kan. Jadi anggo si andai na diusap dia mengai basu ya, maka berarti belum sah wuduknya. Arana adong di sebahagian ulama mengatakan dari Syiah, mereka mengatakan kaki itu tidak mesti dibasuh, tetapi cukup diusap. Ini batil, tidak benar. Kaki memang bisa saja dengan basuh apabila marsipatu alakna, yaitu ketika memakai sepatu khauf. Ia akan tetapi insyaallah adong dekinai pembahasan khusus nih. Onmah hadisna pertama. Kemudian hadisna paduan hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti on hadis papat teman anggo di borginon. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Abu Hurairah, sebagaimana saya katakan bahwasanya beliau itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis
Walaupun bukan beliau orang yang paling banyak menghafal hadis. Arana berbeda dia menghafal dan meriwayatkan. Orang yang paling banyak menghafal hadis itu adalah pertama nakinan, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Tetapi karena beliau sibuk dalam politik, karena termasuk beliau mengikuti ayahnya. Amr bin As adalah orang yang paling pakar politik di zamannya, paling pakar, sehingga terus mengikuti jejak ayahnya. Akhirnya sibuk kena kinga dah be hadis ni sampai itu alak be. Anda masalah arananggo benadong yang kesibukan lebih penting tu umat dah masalah. Sementara nakinin Abu Hurairah sibuk menyampaikan hadis, makanya lebih bahat hadisnya di sampaian ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna, kalimat anna di dalam bahasa Arab menunjukkan memang berarti dari dia Nabi langsung mendokan naik. Arana anna di dalam ilmu hadis menunjukkan tauqid, menunjukkan bahwasanya memang langsung dari dia Nabi mendokannya. Arana bisa saja di Abu Hurairah melaporkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dingnya. Akan tetapi Abu Hurairah ben ibegi ini disut kalak perantaraan tengah dokon ibe, misalkan ibegi sion Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mendokon sion Nabi. Tetapi langsung idokon Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah bagian Nabi ngai dokon ibe. Akan tetapi apabila idokonnya kalimat anna, menunjukkan memang langsung dari dia Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya nyampeon kemudian langsung didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda ahadukum, apabila berwudu salah seorang kalian, yakni umat Islam, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Naron terjelaskan teh, kita baca majalah. Summa liyastanthir, kemudian hendaklah dia mengeluarkan air yang dimasukkan ke hidung. Wa man istajmara falyutir, dan siapa yang istijmar dalam bahasa Arab yaitu membersihkan tempat najis dari kubul dan dubur dengan memakai batu. Istijmar megorane, yakni sang isya nomor istinja memakai batu dan memakai air. Bukan istijmar. Falyutir, maka hendaklah membuatnya 3 kali. Yakni 3 kali nakin diusapnya di versionya pakai batu. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, dan apabila salah seorang kalian bangun tidur, muat dapat modab ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ini ada sempurna na Islamun. Segala sesuatu diajarkan Nabi. Yakni mula modab ko ada nak kena kerjaan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaklah dia membasuh 2 tangannya. Dibasuh oleh 2 tangan. Ulah ko jolo manjamai sang aha. Basuh 2 tangan munin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalatha, sebelum dia memasukkan ataupun mencelupkan tangannya ke dalam air. Yakni mula dong air dibaki, mula dong air kulung jolo pemasuk tangan niba sebelum ibuat air pakai gayung, ibasuh jolo tangan niba 3 kali. Kulung jolo dais air, termasuk air kulung jolo dais. Kemudian selanjutnya fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana tangan kalian tertidur. Onda sebenarnya bahasa kinayah ni Nabi dan bahasa halus. Arang Nabi no tu sange dina modam tangan ni ba. Gorar na modam kadang-kadang manjama ngai bino tu sange dia nejam. Maka ni dokon Nabi fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya itu tertidur. Kemudian selanjutnya di son bisa kita ambil beberapa pelajaran. Memang sebelum seseorang melakukan wudu ada beberapa yang harus dia lakukan, perkara-perkara yang sunat. Yang pertama adalah dia harus membasuh tangannya dulu. Muat timur ulang langsung menjawab. Ibasuh jolo tangan ni ba ias 3 kali. Kemudian setelah nakinin baru nakinin
istinsyak. Sebagian ulama mendokon ipajolo do nakinin tamatmat, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Ipa masuk jolo marsiru anggo sarusan nari tamatmat. Marsiru. Kemudian setelah marsiru nakinin od petulu kali. Kemudian baru nakinin memasukkan air ke dalam hidung. Di dalam fikih didokon guarna nakinin, yaitu al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian mula mengeluarkannya di dalam fikih idokon guarna al-istinthar. Jadi na tolu macam al-istinsyak, kemudian nakinin tamatmadah, kemudian al-istinthar itu adalah merupakan sunnah Nabi SAW dalam berwudu. On barangkali mungkin kita amalkan don setiap hari kebanyakan kita. Akan tetapi ini terbuat dasar nasion dia. Berbeda doa laki mengamalkan suatu amalan, syarat na amalkan ini suni baca suni baik. Daripada nak kena kalaki ibu ti ben ibu ti Nabi sungani amalan daputi hadisna nggodang pahalona arana dong di hati-hati ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama berbeda pendapat songon dia dolana carana nakinin berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Cara yang pertama didahulukan mulut, karena mulut adalah lebih mulia daripada hidung. Sebab mulut ini digunakan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Makanya didahulukan nakinin mulut niba. Solo sejoli payas nakinin berkumur-kumur 3 kali. Kemudian setelah baru disambung nakinin istinsyak, memasukkan air, membersihkan hidung dengan air 3 kali. Kemudian baru nakin disambung beristinsyak, memasukkan air ke hidung. Kan cara pertama. Cara yang kedua ada ulama yang mengatakan diselang-selingi. Yakni nakin mar istinsyak, mar kumur-kumur ya. Kemudian yang bukannya air baru ibaswe igung dia buse. Yakni selang-seling. Yang bukannya buse air. Kemudian mar kumur-kumur buse ya, yang bukannya air. Kemudian nakinin baru memasukkannya ke hidung, yang bukannya air. Mar kumur-kumur buse baru nakin membersihkan hidung buse. Onna tuluan adalah dibolehkan para ulama dan itu ada asarnya dari para ulama salaf. Arab na benar de cara na dua. Anma. Kemudian selanjutnya dikatakan di sana al-istijmaru mashul bauli wal ghaiti bil jimar. Sebagaimana tadi katakan nedokon istijmar adalah membersihkan dubur dan kubul dengan memakai batu. Para ulama mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu katanya wajib 3 kali. Wajib 3 kali. Kemudian katanya juga wajib bersih. Berarti dalam pandangan Imam Syafi'i wajib 3 kali. Mula misalkan sekali mi bope madung ias, kadang sekali pi bati ma ias, ndak pada sah. Akan tetapi pendapat beliau harus 3 kali. Dan yang ketiga kali itu bersih. Seandainya nakin mai beni 3 kali, ndak pada ias, dianggap sekali depe. Dianggap sekali. Pandangan beliau harus 3 kali. Yakni beliau itu nasi tekstual memandang hadis Nabi SAW. Tetapi sebahagian ulama malik mazhab Syafi'i sendiri, murid-murid beliau mengatakan memasuh itu boleh nakin mengusap itu lebih dari 3 kali. Tidak masalah. Bahkan nakin nengnya gono penda mangwa 2 kali ndak mangwa. Memang dianjurkan di 3 kali itu hanya sekedar sunat. Mulai lagi lebih dibendi sunatkan ganjil. Beristinja mengganjil disunatkan. Anak. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan inna ahadakum la yadari aina batat yaduhu. On sebagaimana saya katakan tadi menunjukkan Rasulullah SAW kalau berbicara itu mula adong agak-agak namol lala dokonon yang indah pada ibagi masyarakat on gumenan de bahasa kinayah ibadah bahasa majas di dalam Al-Quran pesoni deh indah langsung dokon Allah Ta'ala to the point yakni ben bahasa-bahasa majas yakni ulang janggal ibagi suping nyala. Maka Rasulullah SAW dalam masalah ibani sungani. Kemudian selanjutnya di son sebahagian ulama telah menjadikan dalil bahwasanya beristinsyak itu wajib. Ini mazhab Ahmad bin Hanbal, begitu juga mazhab Zahiriyah. Alaini kalian mendokon bahwasanya istinsyak
yakni memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu wajib. Apabila tidak dilakukan maka dia berdosa. Aso arana nakin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis liyastansir on fil amr dan dabah. Hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya. Sinon ijadion kala dalil wajib. Apabila indai karijon berarti nakin mardosa iba. Ilakap ni perintah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arana di dalam usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Apabila ada perintah ini on perintah fil amr, maka itu adalah menunjukkan wajib. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pakai di Padang Lawason, bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu bukanlah sesuatu yang wajib, itu disunatkan. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa